Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zul TV. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara ya. Berarti yang aibtu atau itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan Saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Egi ya? Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal. Yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini. Tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Kenapa saya minta untuk diusut ulang? Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tentang kasus ini. Karena sudah terlalu lama, 2016, 8 tahun berlalu, dan pada saat itu pengusutan tidak ada yang memantau seperti ini setelah film Vina sebelum 7 hari. Walaupun tidak semua cerita di dalam film itu bisa dijadikan landasan hukum, yang kita takutkan adalah tersangka-tersangka yang nama-namanya fiktif. Dan atas pengakuan dari Bapak Rizky Rudiana, Ibtu Rudiana, Kapolsek Cirebon, itu bagus. Tapi mohon maaf Pak, di sini kita turut berduka cita dan prihatin. Itu kenapa kita mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya, ya. Tidak ingin ada intimidasi dari manapun. Seumpamanya memang pelaku adalah anak dari petinggi atau pengusutan yang keliru. Seperti yang Bapak Ibtu ucapkan, bahwasannya netizen Indonesia disuruh untuk tidak mengungkit-ungkit atau tidak mengungkapkannya lagi versi netizen. Menurut saya itu nggak bisa terjadi Pak, ya, karena ini sudah melibatkan banyak orang yang menonton dan menyaksikan kasus ini. Di sini kita berbicara untuk keadilan Vina dan keluarga Vina yang tak ingin dibungkam, yang tak ingin diam-diam saja, yang meminta bantuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan kasus ini. Maka saya meminta semoga kasus ini diusut ulang agar benar-benar jelas, terperhatikan, dan akurat. Terima kasih. Ayah Eki ternyata menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Resor Cirebon Kota bernama Ibtu Rudiana. Seiring dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana akhirnya muncul. Sembari menangis, Ibtu Rudiana memperkenalkan diri sebagai ayah kandung Eki. Pak Rudiana menegaskan dirinya hingga kini masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Beliau lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengembangkan asumsi-asumsi liar terkait pembunuhan anaknya ini. Karena sebagai orang tua, beliau sangat sedih atas berbagai asumsi yang berkembang baru-baru ini di masyarakat. Untuk itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk tidak lagi berasumsi liar terkait kasus Vina ini. Mari kita hormati sembari tetap kita pantau usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apalagi sekarang Polri sudah turun tangan
Insya Allah saya yakin kasus ini akan segera selesai. Jadi saya mohon untuk tidak menghujat pihak kepolisian dalam kolom komentar ya teman-teman. Karena adapun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, saya tekankan itu hanya oknum saja. Tidak berarti semua begitu. Jadi mari kita doakan agar kasus ini segera bisa terselesaikan. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf nih, air maninya sampai muncrat di pahanya almarhumah. Ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia yang memerawani. Benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memerkosa, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia muncrat, air maninya pun nggak sempat di dalam tapi di luar. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Hotman Paris Desa ayah Eki kekasih Vina turut serta dalam mengupas pelaku pembunuhan anaknya. Hotman Paris bersama tim Hotman 911 semakin serius menguak para pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Terkini Hotman sedang menuntut kebenaran dari 2 nama pelaku DPO yang dihilangkan Polda Jawa Barat. Namun di antara semua usahanya, ayah kandung Eki kekasih Vina yang ikut tewas dalam kejadian itu malah memilih diam. Lelaki bernama Rudi yang menjabat sebagai Kapolsek memilih tak ikut campur dalam perjuangan tersebut. Semua pesan yang dikirimkan Hotman Paris tak satu pun dibalas Rudi. Berita-berita yang beredar juga membuat Rudi keluar dan ikut menuntut keadilan untuk almarhum putranya. Padahal usai kejadian pada 2016 lalu, Rudi menjadi orang pertama yang menyelidiki hal kematian Eki. Yang saya pertanyakan adalah, saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada Bapak Eki, boleh nggak kami komunikasi dengan Bapak Rudi? Karena Bapak dari awal ikut menyelidiki kasus ini, kata Hotman Paris dalam konferensi pers bersama keluarga Vina yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 29 Mei 2024. Tapi sampai hari ini Bapak yang tidak mau komunikasi dengan kami. Padahal tujuan kami menangkap 3 DPO ini kan urusan anak kandungnya. Sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, sudah saya chat tapi nggak dibalas, kata Hotman menyambung.